Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Yang sama-sama kami hormati dosen pengampu mata kuliah Statistik Terapan Pendidikan Dr. Elis Ratnawulan SSI MT. Insya Allah pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas praktikum, yaitu tentang perbedaan nilai pembelajaran yang menggunakan model CTL, PBL, dan konvensional dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 6A, B, C di SD Al-Basariyah. Nah, untuk pembahasan yang pertama, insya Allah akan disampaikan oleh Kang Nasirudin. Pada Kang Nasirudin dipersilahkan. Ya, terima kasih Kang Akil. Insya Allah saya akan membahas di pendahuluan, yaitu nanti akan pembahasan tentang model pembelajarannya. Jadi dalam penelitian ini kita akan meneliti tentang 3 model pembelajaran. Yang pertama itu model contextual teaching learning atau nanti akan disingkat CTL. Kemudian nanti ada problem based learning atau nanti akan disingkat PBL dan konvensional atau dengan ceramah. Untuk yang pertama, contextual learning atau CTL adalah yang melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran, sehingga siswa aktif dalam proses pembelajaran. Belajar dalam konteks CTL bukan hanya sekedar mendengarkan dan mencatat, tetapi belajar adalah proses berpengalaman secara langsung. Itu yang dimaksud dari CTL atau Contextual Teaching Learning. Kemudian model yang kedua itu ada problem based learning atau PBL. Nah, PBL ini dikembangkan untuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan keterampilan intelektual. Pembelajaran ini menyediakan kondisi untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis serta memecahkan masalah kompleks dan dalam kehidupan nyata sehingga akan memunculkan budaya berpikir pada diri siswa. Nah, itu yang kedua, model yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga itu model atau model pembelajaran konvensional yaitu dengan ceramah. Nah, model ceramah ini ialah penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru di depan siswa dan di muka kelas. Dalam model ini, seorang guru sangat mendominasi dan menjadi subjek sebuah pembelajaran. Sementara siswa adalah sebagai objek pasif menerima apa yang disampaikan oleh guru. Nah, pada penelitian ini, ketiga model pembelajaran ini akan digunakan apakah nanti ketika sudah digunakan ketiga model pembelajaran ini di 3 kelas ini akan ada perbedaan antara ketiga model pembelajaran ini. Jadi nanti setelah diuji kita akan melihat hasilnya antara pelajaran atau model pembelajaran CTL, kemudian model pembelajaran PBL dan konvensional. Apa perbedaan pengaruh di antara keduanya sehingga nanti bisa dilihat mana yang lebih efektif. Tuh. Itu saja mungkin untuk pendahuluan atau latar belakang dari penelitian ini. Itu dari saya Kang Akil. Berikutnya mungkin pembahasan. Ya, syukron kasiron ila Kang Nasir yang telah tadi menjelaskan pendahuluan dari praktikum ini. Untuk selanjutnya kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu data dan analisis data. Nah, pada bagian ini insya Allah akan disampaikan oleh Kang Iqbal. Kepada Kang Iqbal saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada
Bapak moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk memaparkan hasil analisis data. Penelitian kami mengambil 3 kelas. Kelas yang pertama itu memakai metode CTL, kemudian kelas yang kedua itu memakai metode PBL, dan kelas yang ketiga itu memakai konvensional. Kelas yang ke-1 itu 25 siswa, kelas yang kedua 25 siswa, kemudian kelas yang ketiga atau 6C itu 30 siswa. Data nilai CTL bahasa Indonesia kelas 6A itu PBL bahasa Indonesia, kemudian kelas 6C itu adalah semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian lanjut, Kang. Di sini saya memakai metode untuk menguji data tes normality. Di sini saya memakai metode Kolmogorov-Smirnov ya dan Safarovic. Output di samping menjelaskan hasil uji apakah sebuah distribusi data dapat dikatakan normal ataukah tidak normal. Pengambilan keputusan dalam uji ini adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikasi atau nilai probabilitas lebih kecil daripada 5, maka data tersebut tidak normal. Nah, jika nilai signifikasi atau nilai probabilitas lebih besar daripada 0,05, maka distribusi data tersebut itu adalah normal. Nah, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikasi model CTL dalam Kolmogorov-Smirnov itu adalah 0,00 dan pada Safarovic itu adalah 0,002. Kemudian nilai signifikasi yang didapat dari model PBL dalam Kolmogorov-Smirnov itu adalah 0,114 dan pada Safarovic itu adalah 0,049. Sedangkan nilai signifikasi yang didapat model konvensional dalam Kolmogorov-Smirnov itu 0,003 dan pada Safarovic adalah 0,041. Dapat disimpulkan bahwasanya data tersebut tidak berdistribusi normal. Gambar selanjutnya ini adalah gambar ya, normal QQ plot of score dari pembelajaran PBL, kemudian CTL dan konvensional. Nah, dari ketiga tampilan tersebut atau normal QQ plot score siswa kelas 6A, kelas 6B, dan kelas 6C di pembelajaran bahasa Indonesia ini terlihat data titik-titiknya menyebar jauh di sekitar garis diagonal. Hanya beberapa titik yang di sekitar dari garis. Maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Kemudian dilanjut test of homogeneity of variance. Pada tabel tes homogeneity of variance ada satu alat uji yang digunakan yaitu tes Levene. Pada output tersebut terlihat bahwa nilai-nilai signifikasi based on mean 0,967. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa ketiga kelompok data tersebut memiliki variansi yang sama, yaitu homogen. Nah, dikarenakan data tersebut tidak berdistribusi normal, maka dilanjut dengan analisis memakai pengujian hipotesis Kruskal-Wallis. Oleh karena itu akan dilanjutkan penjelasannya oleh Kang Akil. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kang Iqbal.
Ya, tadi dari Kang Iqbal sudah menjelaskan mulai dari mengolah data, kemudian datanya diolah dan diuji dengan normalitas data. Tadi sudah dilihat datanya, ternyata setelah dilihat dari hasil yang diperoleh dari SPSS versi 26, bahwasanya data yang kami punya itu tidak normal, walaupun tadi tes homogenitinya adalah homogen ya, secara diuji secara tes homogenitinya. Selanjutnya, karena data yang kita punya di sini adalah tidak berdistribusi normal, walaupun tadi variansinya homogen, maka pengujian hipotesis yang digunakan adalah selanjutnya yaitu menggunakan Kruskal-Walsh. Nah, di sini bisa kita lihat nilai mean rank menunjukkan peringkat rata-rata masing-masing model dalam kasus di atas, bahwasanya peringkat rata-rata model CTL lebih tinggi daripada peringkat rata-rata model PBL. Kemudian rata-rata model ceramah lebih tinggi daripada peringkat rata-rata model CTL. Di sini kita bisa lihat bahwasannya yang CTL ini adalah yang rata-ratanya 40,62, kemudian yang PBL 37,96, dan yang konvensional 42,53. Nah, selanjutnya untuk melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata dari ketiga model yang tadi, yaitu CTL, PBL, dan konvensional, kita lihat tampilan output berikut, yaitu tampilan dari tes statistik. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya nilai signya adalah 0,762. Nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat kita sebutkan bahwasanya di sini HO diterima, yaitu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak antara yang menggunakan model CTL, TBL, dan konvensional. Ya, selanjutnya mungkin kesimpulan terakhir yang akan disampaikan oleh Teh Martina. Pada Teh Martina dipersilahkan. Terima kasih kepada Kang Akil dan teman-teman sekalian. Pada akhirnya saya akan membacakan kesimpulan dari data yang dihasilkan dan analisis data uji normalitas, kemudian uji analisisnya juga. Maka disimpulkan tidak terdapat perbedaan kemampuan koneksi mathematical connection siswa yang signifikan antara belajar dengan mode CTL, PBL, dan konvensional dalam pelajaran bahasa Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator Bapak Muhammad Hakim. Ya, terima kasih banyak kepada semua pemateri dari kelompok 4. Alhamdulillah tadi kita sudah mempresentasikan data yang kita olah. Ya, jadi kesimpulan akhirnya tadi sudah disebutkan tidak terdapat perbedaan kemampuan baik yang menggunakan metode CTL, PBL, dan konvensional. Ya, itu saja yang dapat kami presentasikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan terakhir, kami juga mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Wa akhiran aku lulakum afal kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.